Di balik senyapnya langit malam Yaman, sebuah operasi militer dengan tingkat kerahasiaan tinggi mulai bergerak. Tanpa suara dentuman awal, tanpa peringatan, dan tanpa isyarat bahaya, musuh datang membawa kecanggihan teknologi, kecerdikan strategi, dan ketepatan waktu yang mematikan. Israel, melalui serangkaian langkah yang nyaris tak terdeteksi, menanam ilusi rasa aman di benak para pimpinan Houthi, mendorong mereka keluar dari bayang-bayang perlindungan ke dalam perangkap yang telah lama disiapkan. Sebuah villa di pinggiran Sanaa, yang tampak tenang dan tak mencolok, menjadi saksi bisu dari salah satu serangan udara paling terkoordinasi dalam konflik modern. Serangan yang tidak hanya menghantam secara fisik, tetapi juga mengguncang secara psikologis, menegaskan bahwa di era perang informasi, rasa aman bisa jadi adalah ancaman paling mematikan. Israel menggunakan kombinasi penipuan strategis dan gangguan informasi untuk menjerat pimpinan Houthi ke dalam kondisi yang mereka anggap aman namun sebenarnya sangat rentan. Rangkaian operasi ini dimulai dengan infiltrasi cermat terhadap sistem komunikasi dan jaringan keamanan kelompok Houthi. Fokus utamanya adalah menumbuhkan keyakinan palsu bahwa tidak ada ancaman langsung terhadap para pemimpin mereka. Upaya ini mencakup pengelolaan informasi dengan ketat, menyamarkan setiap kegiatan pengintaian agar terlihat tidak mencolok atau dianggap tidak relevan oleh pihak lawan. Diamnya komunikasi radio secara disengaja serta penyebaran data intelijen palsu melalui saluran-saluran tidak langsung merupakan bagian dari strategi ini, bertujuan untuk menegaskan ilusi bahwa tidak ada target bernilai tinggi yang sedang dalam ancaman nyata. Israel dengan hati-hati menghindari aktivitas yang mencolok seperti patroli drone intensif atau pelacakan visual yang bisa memicu kecurigaan dari pihak Houthi. Operasi pengawasan dilakukan secara terbatas dan, bila perlu, mengikuti pola rutin untuk menghindari deteksi. Dengan cara ini, mereka mendorong para tokoh penting Houthi untuk merasa cukup aman melakukan pertemuan langsung tanpa langkah pengamanan berlebih. Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan kebiasaan para pejabat militer dan politik Houthi yang sering berkumpul dalam momen-momen tertentu, seperti saat pidato publik Abdul Malik al-Houthi. Berdasarkan data pergerakan dan informasi intelijen yang telah dikumpulkan sebelumnya, Israel dapat memprediksi dengan akurat kapan dan di mana para pemimpin tersebut akan hadir bersama dalam satu lokasi. Menjelang eksekusi serangan, dilakukan verifikasi akhir melalui teknologi canggih seperti citra satelit resolusi tinggi, penyadapan komunikasi, dan kemungkinan pengamatan langsung menggunakan drone. Tujuannya adalah memastikan bahwa para target utama benar-benar hadir dalam satu tempat, yakni sebuah villa di wilayah Bait B dekat Sanaa, sehingga serangan dapat dilaksanakan secara efektif. Setelah kehadiran target dikonfirmasi, Israel meluncurkan serangan udara terencana dengan sangat presisi. Pesawat-pesawat tempur berangkat dari wilayah Israel, terbang di ketinggian rendah melintasi Laut Merah untuk menghindari radar musuh, dan menerima pengisian bahan bakar di udara menggunakan pesawat tanker seperti KC-707 atau KC-46, sehingga memungkinkan jangkauan misi tanpa perlu pendaratan. Rute penerbangan dirancang agar tidak langsung melewati wilayah lawan, memilih jalur udara netral atau bersahabat, seringkali melewati dekat atau dalam bayang-bayang ruang udara yang dikendalikan oleh Arab Saudi. Jet tempur seperti F-15 atau F-35 digunakan dalam misi ini, dipersenjatai dengan rudal presisi tinggi dari jenis Rampage atau Spice, yang dirancang khusus untuk menghantam target yang diperkuat atau terlindungi. Dukungan dari elemen Angkatan Laut di Laut Merah Selatan juga memungkinkan dilakukan, guna memperluas jangkauan intelijen dan komunikasi operasional. Semua aset udara beroperasi dari luar wilayah Yaman, tetap berada dalam batas aman namun cukup dekat untuk mengeksekusi serangan secara efektif, dengan koordinasi yang ketat terhadap waktu dan lokasi. Serangan dijadwalkan bertepatan dengan momen-momen siaran langsung Houthi, demi memastikan bahwa para tokoh penting sedang berada di tempat sasaran, dan untuk memberikan efek psikologis maksimum. Serangan ini menargetkan villa tempat para pemimpin berkumpul, dan berakhir dengan dampak signifikan yang didukung oleh ketepatan waktu dan akurasi teknologi militer modern. Keseluruhan operasi dirancang untuk menjaga kerahasiaan maksimum, menurunkan kemungkinan deteksi melalui teknik penipuan tingkat tinggi dan penerbangan yang cermat. Dengan membangun rasa aman palsu melalui ilusi ketenangan, Israel mampu mengeksekusi serangan dengan hasil yang terukur dan minimal risiko terhadap pesawat maupun personel mereka. Serangan udara Israel berhasil menargetkan dengan presisi, langsung menewaskan Perdana Menteri Houthi, Amn al-Rahali, bersama sejumlah pejabat senior dalam kabinetnya. Diperkirakan hingga belasan tokoh penting pemerintah Houthi turut menjadi korban.
Dalam kekacauan pasca serangan, Muhammad Maftah, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, diangkat untuk memimpin sementara pemerintahan. Menurut berbagai laporan terpercaya, sedikitnya 12 anggota kabinet tingkat tinggi mungkin telah gugur dalam serangan tersebut, sementara gelombang serangan tambahan pada 24 Agustus mengakibatkan setidaknya 10 korban jiwa dan melukai lebih dari 90 orang lainnya. Beberapa pejabat penting di bidang pertahanan dan administrasi diketahui tewas, sementara lainnya mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Operasi ini menandai salah satu aksi militer Israel yang paling signifikan terhadap target di Yaman dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan peningkatan dalam skala, jangkauan, dan presisi. Serangan ini diyakini sebagai balasan langsung atas insiden sebelumnya di mana rudal balistik yang ditembakkan oleh kelompok Houthi mendarat tidak jauh dari Bandara Internasional Ben Gurion di Israel, menyebabkan gangguan pada lalu lintas penerbangan sipil. Merespons ancaman tersebut, militer Israel melancarkan operasi udara berskala besar terhadap infrastruktur militer Houthi. Lebih dari 20 pesawat tempur dikerahkan dalam misi ini, termasuk jet F-35I, Adir, dan F-15 berkinerja tinggi. Mengingat jarak antara Israel dan sasaran di wilayah Yaman mencapai sekitar 1.800 km, pengisian bahan bakar di udara menjadi komponen vital dari operasi tersebut. Pesawat pengintai dan tanker udara mendampingi armada ini, memungkinkan mereka melintasi Laut Merah tanpa perlu transit di pangkalan luar negeri. Fakta bahwa Israel mampu melaksanakan operasi semacam ini menunjukkan tingkat kesiapan dan kemampuan logistik mereka untuk menjalankan misi jarak jauh dengan akurasi tinggi di luar wilayah perbatasan mereka. Perencanaan misi ini telah dilakukan selama berbulan-bulan, dan begitu keputusan serangan diambil, seluruh sistem bergerak secara hampir otomatis memungkinkan Israel meluncurkan respons militer dalam waktu kurang dari 1 hari setelah menerima koordinat GPS target-target utama. Tujuan strategis dari operasi ini adalah melumpuhkan infrastruktur militer dan sistem logistik yang menopang kekuatan Houthi. Beberapa target utama mencakup pelabuhan penting seperti Hodeidah dan Ras Isa, yang tidak hanya berfungsi sebagai jalur masuk barang kebutuhan pokok, tetapi juga diduga menjadi titik transit bagi pasokan senjata dari Iran. Dengan menghantam lokasi-lokasi ini, Israel berusaha mengganggu alur logistik kelompok Houthi, serta memperlemah ketahanan ekonomi mereka. Selain itu, fasilitas pembangkit listrik di wilayah Hezias, yang terletak di dekat kota Sanaa, juga dijadikan sasaran. Lokasi ini dianggap sebagai sumber energi utama yang mendukung operasi militer dan jaringan komunikasi Houthi. Serangan terhadap fasilitas ini dimaksudkan untuk menciptakan gangguan jangka panjang terhadap kemampuan tempur mereka. Laporan dari media lokal dan internasional menyebutkan bahwa serangan meluas hingga ke wilayah sipil, termasuk kawasan pelabuhan Hodeidah dan distrik-distrik pada penduduk seperti Al-Salahana dan Al-Hawa. Kerusakan dilaporkan terjadi pada fasilitas-fasilitas industri, termasuk beberapa pabrik swasta dan gudang logistik, yang secara tidak langsung berdampak pada stabilitas ekonomi kawasan. Dalam keseluruhan operasi ini, Angkatan Udara Israel melepaskan sekitar 50 amunisi berpemandu presisi ke berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Sasaran tersebut meliputi infrastruktur militer, pelabuhan strategis, serta pabrik semen besar di sekitar kota Be'el, yang diduga mendukung logistik internal Houthi. Walaupun pihak militer Israel tidak merinci secara spesifik jenis senjata yang digunakan, diakini bahwa mereka menggunakan bom pintar yang telah lama menjadi standar dalam misi semacam ini. Beberapa di antaranya termasuk bom penghancur bunker dan munisi berpemandu GPS, serta laser senjata yang biasa digunakan Israel dalam serangan terhadap posisi militer Iran di wilayah lain, seperti Suriah. Senjata-senjata ini, yang mengandalkan sistem navigasi militer dan presisi tinggi, dirancang untuk meminimalkan kerusakan sampingan sambil memberikan dampak maksimal terhadap target yang diperkuat. Hal ini menunjukkan bahwa Israel tidak hanya menunjukkan kapabilitas teknis dan strategis dalam pelaksanaan serangan ini, tetapi juga tekad untuk menjawab ancaman lintas batas dengan tindakan militer yang terukur namun tegas. Pertahanan dan serangan presisi tinggi, khususnya terkait serangan udara IDF, pasukan pertahanan Israel. Mari kita bahas mengenai penggunaan amunisi berat. Dari total sekitar 80 unit amunisi yang digunakan dalam serangan terbaru, Israel mengerahkan berbagai jenis bom canggih, termasuk Mark 82, bunker booster, dan GBU-39. Semuanya merupakan bagian dari paket akuisisi militer bernilai sekitar $3 miliar dari Amerika Serikat. Salah satu senjata paling mengesankan dalam gudang senjata tersebut adalah bom bunker booster.
Di bagian depan bom ini terdapat sensor laser yang berfungsi sebagai sistem penargetan utama. Tepat di belakangnya, terdapat sayap kecil yang bisa disesuaikan arah dan sudutnya untuk stabilisasi dan kendali arah selama jatuh. Bagian tengah bom berisi kepala peledak seberat sekitar 650 pon. Diisi dengan bahan peledak bernama tritonal, sebuah campuran efisien dari 80% TNT dan 20% serbuk aluminium untuk ledakan yang sangat kuat. Di bagian ekornya, bom ini dilengkapi dengan sayap lipat atau sirip penstabil yang membantu pengendalian jalur terbang saat jatuh menuju target. Untuk memberi gambaran ukuran sebenarnya, bom ini memiliki panjang sekitar 5 meter, setara 19 kaki, dan diameter sekitar 37 cm, atau 14,5 inci. Ukurannya yang ramping memungkinkan penetrasi maksimal dengan hambatan minimal, baik itu melalui tanah, beton, atau material bunker. Rancangannya yang ramping memungkinkan bom ini menggeser lebih sedikit material saat menembus permukaan keras. Hasilnya, ia mampu menembus hingga sekitar 6 meter struktur beton bertulang atau menjangkau hingga 30 meter ke dalam tanah lunak atau puing bangunan, sebelum akhirnya meledak di titik kritis untuk menghancurkan fasilitas bawah tanah atau target yang tersembunyi. Mekanisme ini memungkinkan bom untuk tidak meledak saat terjadi benturan awal, melainkan meledak beberapa saat setelah berhasil menembus struktur target, memaksimalkan dampak kehancuran di dalam bunker atau fasilitas bawah tanah. Di dalamnya, terdapat sekitar 700 pon bahan peledak berbasis TNT, menciptakan radius ledakan yang luas, mencapai beberapa ratus meter dari titik ledak. Ini menjadikannya sangat mematikan, terutama untuk senjata berukuran relatif ringkas. Namun, muncul pertanyaan penting. Mengapa Israel melancarkan serangan terhadap kelompok Houthi di Yaman? Jawabannya terletak pada meningkatnya ancaman strategis yang ditimbulkan oleh rudal balistik milik Houthi, khususnya model terbaru yang mereka sebut Palestine II. Rudal ini diakini memiliki jangkauan yang cukup untuk mencapai wilayah Israel hanya dalam hitungan menit. Ancaman ini sangat signifikan karena kecepatan tinggi rudal membuat waktu reaksi sistem pertahanan Israel dan mitra regionalnya menjadi sangat terbatas. Yang lebih mengkhawatirkan, rudal ini tampaknya tidak mengikuti lintasan balistik konvensional yang bisa diprediksi. Sebaliknya, sistem ini kemungkinan menggunakan teknologi glide skip, memungkinkan rudal untuk memantul di sepanjang batas atmosfer bumi, bukan mengikuti jalur parabola statis. Ini berarti lintasannya bisa berubah selama penerbangan, meningkatkan kompleksitas dalam proses pelacakan dan pencegatan. Para analis pertahanan menyebut bahwa rudal ini berpotensi masuk dalam kategori semi-hipersonik dengan kemampuan manuver tinggi meskipun dalam kecepatan ekstrim. Artinya, rudal dapat melakukan perubahan arah yang tajam selama penerbangan, sesuatu yang mustahil dilakukan oleh rudal-rudal generasi lama yang lebih kaku. Kemampuan semacam ini sangat menyulitkan sistem pertahanan seperti Iron Dome, David Sling, atau bahkan sistem THAAD milik Amerika Serikat, karena sistem tersebut bergantung pada prediksi lintasan rudal untuk mencegatnya secara efisien. Lebih jauh, ada dugaan bahwa rudal Palestine II sengaja dirancang untuk terbang dalam jalur yang lebih rendah dari rudal balistik standar. Jika benar, ini akan memungkinkannya untuk menghindari deteksi radar pada ketinggian menengah hingga tinggi, yang biasanya diandalkan untuk mendeteksi dan melacak ancaman sebelum mencapai wilayah sensitif. Rudal Palestine II sendiri diakini merupakan hasil modifikasi dari teknologi peluru kendali canggih Iran. Salah satu fitur paling menonjol adalah kehadiran kendaraan glide hipersonik yang terletak di dalam hulu ledaknya. Setelah rudal utama mencapai ketinggian tertentu, HGV ini akan terpisah dan mulai meluncur sendiri menuju target sambil tetap mempertahankan kecepatan antara Mach 5 hingga Mach 16. Tergantung pada fase penerbangan. Dengan jarak jangkau sekitar 1.500 km, rudal ini sedikit melampaui pendahulunya, yaitu rudal Palestine I atau dikenal juga sebagai Fatawan. Namun, bukan jarak yang membuatnya revolusioner, melainkan kemampuan manuver aktif selama penerbangan serta akselerasi di luar atmosfer, yang membuatnya sangat sulit dicegat oleh sistem pertahanan modern. Rudal ini dirancang dengan kontrol aerodinamis aktif yang bekerja bahkan di fase hipersonik, memungkinkannya melakukan penghindaran terhadap radar maupun rudal pencegat. Kemampuan semacam ini sebelumnya hanya dimiliki oleh segelintir negara dengan teknologi militer paling maju. Fakta bahwa kelompok non-negara seperti Houthi kini mengoperasikan rudal seperti ini menandakan perubahan besar dalam lanskap ancaman strategis di Timur Tengah.
Dalam konteks ini, serangan Israel terhadap basis-basis peluncuran rudal dan fasilitas logistik Houthi bukan hanya reaksi atas insiden tunggal, melainkan langkah pencegahan terhadap ancaman yang sangat serius. Ini mencerminkan pergeseran dalam doktrin militer Israel dari pertahanan reaktif menjadi serangan preemptif untuk menggagalkan serangan sebelum sempat diluncurkan. Kami juga secara rutin memproduksi konten yang membahas teknologi militer, strategi pertahanan, dan analisis teknis lainnya. Jadi jika Anda tertarik mempelajari lebih dalam tentang sistem senjata canggih dan cara mereka digunakan dalam konflik modern, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru.